Bagaimana tentang aturan ketentuan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa? Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Persoalan tentang mengusap wajah setelah berdoa, kenapa perlu kita bahas? Berawal berlandaskan persoalan ibadah itu adalah persoalan tauqifiyah. Apa maknanya tauqifiyah? Maknanya tauqifiyah itu ketentuan dan aturannya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya sudah ada paketnya, ketentuannya sudah ada. Persoalan salat, Rasulullah SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Persoalan haji, Rasulullah SAW mengatakan khudhu anni manasikakum. Tentang manasik haji, tata cara ibadah haji, kata Rasulullah, ambil manasik itu tata caranya dariku. Kemudian secara umum juga Rasulullah mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah tanpa ada landasan sumber dariku, maka kata Rasulullah SAW fa huwa raddun, maka tertolak. Sehingga persoalan ibadah termasuk berdoa itu kan ibadah. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena ibadah, doa itu termasuk dalam bagian ibadah, sedangkan ibadah itu tauqifiyah, maka kita perlu tahu tentang ketentuan, tentang landasan syariat tentang mengusap wajah ketika kita berdoa. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada buku khusus bahkan ditulis oleh salah seorang anggota ulama Hay'ah Kibar Ulama Saudi Arabia yang bernama Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Tetapi beliau ini sudah meninggal sekitar tahun 2010. Allah yarham atau rahimahullah. Beliau ini cukup produktif, sangat banyak menulis, sekalipun beliau ini dalam hal berkhutbah, berceramah agak kurang, tapi tulisan beliau ini cukup banyak. Beliau menulis khusus tentang itu. Apa kata beliau? Juz'un fi mashil wajhi bil yadaini ba'da raf'ihima lid-du'a. Tulisan sederhana, juz'un itu tulisan sederhana ataupun rangkuman tentang mengusap wajah dengan kedua tangan setelah mengangkat keduanya ketika berdoa. Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma buku ini masih berbentuk bahasa Arab. Ada tulisan beliau namanya As-Subhah, memakai tasbih itu sudah diterjemahkan. Tapi buku ini sepertinya belum ada terjemahannya. Wallahualam, mungkin bisa jadi karena keterbatasan kami, saya belum mendapatkannya. Tetapi setahu saya buku ini belum diterjemahkan, sehingga masih berbentuk bahasa Arab. Nanti mungkin kita akan banyak bacakan saja Bapak. Pembahasan tentang mengusap wajah ini ada 5 hal yang akan kita kaji, kita bahas. Pertama adalah al-mashu fis sunnah an-nabawiyyah ala sahibiha as-salatu wassalam. Tentang mengusap wajah ini di masa Nabi atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti apa? Dalam hadis, dalam sunnah seperti apa tentang mengusap wajah itu? Bagaimana, adakah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang pertama. Yang kedua, al-mashu 'inda sahabati radhiyallahu anhum. Mengusap wajah di masa sahabat itu ada tidak? Terjadikah, dilakukankah oleh generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-mas'u 'inda man ba'dahum min salafil ummah rahimahullah. Mengusap kedua wajah setelah berdoa pada generasi setelah sahabat. Berarti generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Dan yang keempat, al-mas'u fi ilmil khilafiyat al-fiqhiyah. Mengusap wajah dengan kedua tangan pada masa generasi ulama madhab. Berarti zamannya Imam Abu Hanifah, zamannya Imam Malik, zamannya Imam Syafi'i, dan zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kelima,
poin kelima adalah mahallul mashi. Sebenarnya mengusap itu di mana yang diusap? Sebab nanti ada yang mengusap itu setelah diusap matanya, ada yang diusap wajahnya, maaf dadanya, ada yang diusap tangannya, ada yang diusap kakinya. Nah ini sebenarnya dalam ketentuan di mana sebenarnya mengusap itu. Kita awali dari Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengusap dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada atau tidak. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa beliau merangkum, meneliti, mengecek, melakukan penelitian hadis-hadis tentang mengusap wajah. Lalu beliau kumpulkan hadis-hadis itu dan beliau temukan ada 7 hadis. Ini pembahasannya, pendekatan pembahasan hadis, bukan pendekatan pembahasan dari sisi fikih ya. Karena tadi disebutkan poin yang akan kita bahas yang pertama, mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa itu apakah ada hadisnya, apakah ada sunnahnya. Ternyata setelah diteliti, hadis-hadis yang menyebutkan mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa itu ditemukan yang menyebutkan itu ada 7 hadis. Nah, 7 hadis itu 3 hadis adalah hadis yang memang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti namanya qauliyah. Jadi hadis Rasulullah SAW itu kalau dibagi-bagi, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis-hadis yang itu ucapan langsung Rasulullah. Apa contohnya ucapan langsung Rasulullah? Seperti tadi Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Itu Rasulullah mengucapkan langsung, maka disebut dengan qauliyah. Qaulun itu perkataan. Tapi kalau Rasulullah berbuat seperti ini, Rasulullah melakukan seperti ini, Rasulullah mengerjakan seperti ini, dilihat oleh para sahabat, maka itu disebut dengan fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan, berarti perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2, ada yang itu memang ucapan Rasulullah langsung, hadis itu atau sunnah itu, ada yang memang itu perbuatan Rasulullah. Persoalan mengusap wajah tadi ternyata hadisnya ada 7 dibagi menjadi 2, 3 itu berkaitan dengan hadis yang diucapkan langsung oleh Rasulullah, sedangkan yang 4 itu adalah berupa fi'liyah, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Abdullah bin Abbas, sahabatnya yang meriwayatkan itu Abdullah bin Abbas. Ada hadis sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada hadisnya Umar bin Khattab, bahkan 2 kali hadisnya Umar bin Khattab. Ada juga hadis tapi namanya hadis mursal. Ada lagi hadis tapi hadis mu'dhal. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadisnya memang ditemukan berbunyi, berlafaz tentang mengusap wajah. Tetapi pertanyaan yang berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Hadis-hadis tentang mengusap wajah yang 7 tadi masuk kelompok hadis yang seperti apa? Kalau tadi yang 7 tadi ada yang disebut mu'dhal. Kalau hadis disebut mu'dhal, maka hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan landasan sumber hukum, berarti gugur 1. Ada hadis lagi namanya hadis mursal. Hadis mursal ini juga termasuk hadis yang tidak bisa dijadikan landasan, berarti 2 gugur. Bagaimana dengan yang 5? Yang 5 ini ternyata Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis namanya yang 1 hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ternyata hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu ketika diteliti, dicek silsilah perawinya, ternyata silsilah perawinya bermasalah. Bermasalahnya di mana?
orangnya dikatakan matruk. Matruk itu ditinggalkan oleh para perawi hadis. Dikatakan mungkarul hadis. Mungkarul hadis itu berarti dia mengumpulkan hadis-hadis mungkar. Bahkan ada yang dikatakan yarwil maudhu'at, hobinya meriwayatkan hadis-hadis yang maudhu'. Maudhu' itu palsu. Sehingga Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini disimpulkan bahwa hadis yang 7 tadi, hadis yang 7 diantaranya berbunyi begini: idza sa'altum salullaha bibutuni akufikum, memohonlah, berdoalah kepada Allah dengan cara bagian telapak tangan ini dihadapkan ke atas atau menghadap ke wajah. Wala tas'aluhu bidzuhuriha, janganlah kamu memohon meminta kepada Allah dengan cara seperti ini, dibalik. Hadis ini kalau bunyinya sampai di situ saja maka hadis ini sahih. Tetapi persoalannya adalah tambahan tentang mengusap wajah ini. Apa tambahannya? Tambahannya itu adalah kalau kamu setelah berdoa tadi, maka jangan kamu meletakkannya kecuali setelah mengusap kedua wajah. Nah, mengusap kedua wajah, tambahan lafaz seperti ini di dalam hadis-hadis tadi, itu yang dikatakan bermasalah. Kenapa? Karena tambahan ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang bermasalah tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya hadis, ketika hadis itu dikatakan lemah atau dhaif, masih bisa sebenarnya dia dinaikkan derajatnya menjadi hasan, dinaikkan derajatnya mungkin menjadi apa? Bahkan sahih li ghairi. Kalau ternyata dikumpulkan hadis-hadis semua tentang itu ternyata tidak bermasalah. Tapi hadis ini ketika dikumpulkan satu sama lain, karena perawinya tadi bermasalah, maka dia tidak bisa naik pada derajat hasan atau sahih li ghairi. Sehingga kalau menurut beliau ini, Syekh Bakar Abu Zaid, kalau berdasarkan hadis tentang mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa, itu hadisnya tidak bisa dijadikan landasan, dijadikan dalil untuk mengusap wajah. Karena apa? Karena perawi hadisnya adalah dhaif atau lemah. Ini kalau kita bacakan Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat panjang dan mungkin malah agak membingungkan. Makanya kita simpulkan saja seperti itu, bahwa kalau berdasarkan hadis memang ada hadisnya, tetapi ketika diuji, dicek, diteliti kualitas kekuatan hadis itu ternyata tidak bisa dijadikan dalil landasan tentang mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Ini poin pertama. Kalau demikian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengusap wajah dengan kedua tangan, kalau alasannya dalilnya hadis Rasulullah SAW, maka hadis-hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau berbicara tentang hadis, ada 7 sebab ketika berbicara tentang hadis disebut hadis maudhu'. Maudhu' itu artinya palsu, tapi disebut hadis juga. Ketika hadis itu disebut maudhu', bolehkah diamalkan? Tidak boleh diamalkan.